Selamat siang, saya Sonta Natalia Hutapea dari kelas 12 IPA 4 ingin menjelaskan tentang demokrasi terpimpin. Latar belakang terjadinya demokrasi terpimpin yaitu gagasan tentang demokrasi terpimpin dimulai pada 21 Februari 1957 oleh Insinyur Soekarno dengan dasar Kabinet Gotong Royong. Namun tidak semua pihak yang menyetujuinya. Di antaranya yaitu pihak yang setuju, TNI, PKI, MUBA, dan partai kecil lainnya. Sedang yang tidak setuju yaitu PSI, Masyumi, NU, dan Partai Katolik. Demokrasi terpimpin menurut Undang-Undang Dasar adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang artinya kekuasaan terbesar negara berada pada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Prakteknya ditandai dengan terjadinya pemusatan kekuasaan pada presiden. Ciri-ciri demokrasi terpimpin menurut Rikles adalah 1. Didominasi oleh keadilan Soekarno. 2. Prakarsa pelaksanaannya dilaksanakan bersama-sama dengan pimpinan Angkatan Darat. 3. Revolusi yang berkesinambungan dan mobilitas massa. Kita masuk ke bagian pertama yaitu perkembangan hidup politik dan pemerintah pasca pemerintahan Dekret Presiden 5 Juli 1959. A. Pembentukan Kabinet Kerja. Pembentukan Kabinet Kerja dilaksanakan pada 10 Juli 1959 yang Perdana Menterinya yaitu Insinyur Soekarno, Menteri pertamanya adalah Insinyur H. Juanda, dan nama program kabinetnya adalah Tri Program. B. Pidato pemerintah tentang Manipul Usdek sebagai GBHN dan penetapan presiden seumur hidup dilaksanakan pada 17 Agustus 1959 saat presiden menyampaikan pidato dengan judul Menemukan Kembali Revolusi Kita. DPAS mengusulkan dijadikan sebagai GBHN, hasilnya sebagai USDEK dengan inti 1. Undang-Undang Dasar 1945, 2. Sosialisme Indonesia, 3. Demokrasi terpimpin, 4. Ekonomi terpimpin, 5. Kepribadian Indonesia. Usul itu disambut baik pemerintah dan MPRS. Ditetapkan melalui penetapan Presiden nomor 1 tahun 1960 dan TAP Presiden nomor 1 tahun 1960. Manipul Usdek dijadikan sebagai GBHN. Ditetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup melalui Sidang Umum MPRS tahun 1963. Yang C adalah pembentukan MPRS. MPRS dibentuk melalui penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Anggota MPRS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan syarat setuju kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan syarat setuju dan setia kepada perjuangan RI, setuju kepada manifesto politik. Terdiri atas 61 anggota DPR, 94 utusan daerah, dan 200 wakil golongan. Sidang 1 MPRS 10 November 1960 yaitu TAP MPRS nomor 1 strip MPRS strip 1960 tentang manifesto politik RI sebagai GBHN. Yang kedua, TAP MPRS nomor 2 strip MPRS
Trip 1960 tentang garis besar pembangunan nasional berencana tahap 1 1961 sampai 1969. Yang ketiga adalah mengangkat Presiden Soekarno sebagai pimpinan besar revolusi dan mandataris MPRS. Yang keempat yaitu pembentukan DPAS berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. Pembentukan Front Nasional dibentuk pada 31 Desember 1959 melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang tujuannya untuk 1. Menyelesaikan revolusi nasional Indonesia, 2. Melaksanakan pembangunan semesta nasional, ketiga. Mengembalikan Irian Barat ke wilayah Indonesia RI. Pembubaran DPR hasil pemilu 1955 diketuai oleh M.R. Sartono, dibubarkan oleh Presiden tanggal 5 Maret 1960. Alasan pembubarannya yaitu penolakan DPR atas usulan Soekarno dengan RAPBN tahun 1961. Yang F adalah pembubaran Masyumi dan PSI. Alasan pembubaran Masyumi dan PSI yaitu pemimpin-pemimpin turut serta dan jelas memberi bantuan terhadap pemberontak PRRI atau Parmesta. Yang G yaitu pemasyarakatan angkatan Nasakom menyatu paham terhadap masyarakat yaitu Nasakom yang bertujuan menghindari perbedaan paham mengingat masa demokrasi liberal yang menimbulkan pada perpecahan karena perbedaan paham. Yang H adalah kebijakan Presiden membentuk Komando Operasi Tertinggi atau KOTA yang diketuai oleh Presiden yang tugasnya mengambil alih secara langsung pimpinan angkatan bersenjata dan menetapkan masing-masing angkatan pada posisi menteri di bawah Presiden. ABRI menjadi kekuasaan dapat dikontrol di bawah kekuasaan Presiden. Masuk pada bagian kedua yaitu kehidupan politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin. Yang A. Pembebasan Irian Barat. Latar belakangnya yaitu masalah pembebasan Irian Barat yang tidak kunjung mencapai hasil karena Belanda masih tetap berkuasa dan bahkan sudah berulang kali diajukan ke Front PBB tapi tidak mengambil hasil dan selalu gagal. Langkah-langkah yang diambil Indonesia yaitu mengambil alih semua perusahaan Belanda dan menjadikan milik pemerintah. Yang kedua, aksi pemogokan baru di perusahaan Belanda. Yang ketiga, pelarangan mendarat maskapai penerbangan Belanda atau KLM. Yang keempat adalah aksi ambil alih Bank Eskofi oleh RI. Yang kelima, memutuskan hubungan diplomatik Indonesia Belanda 17 Agustus 1960. Pada tahun 1961, masalah Indonesia dan Belanda dibahas kembali dalam forum PBB, yaitu menyelesaikan kasus pembebasan Irian Barat dari Belanda kepada Indonesia. Timbullah dua versi. Versinya Belanda adalah inginkan pembebasan Irian Barat dalam jarak 2 tahun ke depan dan melalui forum PBB. Versi Indonesia harus segera dan jangan sampai jangka 2 tahun.
Karena adanya perbedaan paham, maka Indonesia melakukan aksi dengan anggapan bahwa pembebasan Irian Barat harus menggunakan perjuangan bersenjata. Oleh sebab itu, Presiden Soekarno mengucapkan Trikora di Yogyakarta 19 Desember 1961. Yang pertama, gagalkan negara Papua. Yang kedua, kibarkan sang saka merah putih di seluruh Irian Barat. Yang ketiga, bersiaplah untuk mobilitas umum. Realisasi satu Trikora. 1. Konfrontasi dengan Belanda. Kedua, membentuk Komando Mandala. Namun sebelum terbentuknya terjadi peristiwa pertempuran laut Aru antara 3 NTB melawan kapal perusak Belanda. Korban meninggal Kepala Staf Angkatan Laut Laksana Yos Sudarso tenggelam dengan MTB Macang Tutul. Untuk mencegah terseretnya US dan Amerika Serikat ke dalam konfrontasi langsung di Asia Pasifik Barat Daya, dan masing-masing memberi bantuan kepada pihak yang bersangkutan, RI dan Belanda. Sebagai hasil, 15 Agustus 1962 ditandatangani perjanjian antara Indonesia Belanda di New York. Perjanjian New York. 1. Mulai tanggal 1 Oktober 1962, kekuasaan Belanda berakhir atas Irian Barat. Yang kedua, 1 Oktober 1962 sampai 1 Mei 1963, Irian Barat berada di bawah kekuasaan PBB. Yang ketiga, mulai tanggal 31 Desember 1962, bendera merah putih berkibar di samping bendera PBB. Yang keempat, 1 Mei 1963, secara resmi PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Yang B, konfrontasi Malaysia dengan Indonesia. Latar belakangnya: 1. Pembukaan Federasi Malaysia. Yang kedua, Indonesia menentang karena anggapan pembentakan negara Malaysia. Proyek neokolonialisme Inggris dapat membahayakan revolusi Indonesia yang belum selesai. Yang ketiga, perlawanan A.M. Azhari terhadap Inggris. Yang keempat, klaim Filipina bahwa wilayah Sabah merupakan bekas kerajaan Sulu yang disewakan kepada Inggris dan harus dikembalikan kepada Filipina. Indonesia membentuk sukarelawan dikumandangkan oleh Presiden Soekarno 3 Mei 1963 saat apel sukarelawan dengan nama Trikora. 1. Perdebatan ketahanan revolusi Indonesia. Yang kedua, bantu perjuangan revolusi rakyat Malaysia, Singapura, Sabah, Sarawak, Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Trikora ditindaklanjut dengan Operasi Singa dan melalui perundingan yang membicarakan pembentukan Federasi Malaysia. Namun pelaksanaannya langsung diumumkan sebelum waktu yang disepakati, yaitu 16 September 1963, dan belum melakukan pemungutan suara rakyat yang ada di Sarawak dan Sabah. Puncaknya terjadi 17 September 1963, terputusnya hubungan diplomasi Indonesia-Malaysia saat Insinyur Soekarno meminta dukungan di PBB melalui pidatonya membangun dunia kembali. Ternyata PBB tidak memihak kepada Soekarno, sementara dia telah
mengucapkan akan keluar sebagai anggota PBB jika harapannya tidak dipenuhi. Sebagai akibatnya, Indonesia dikeluarkan dari anggota PBB 7 Januari 1965 saat diangkatnya Malaysia sebagai anggota Dewan Idak tetap di PBB. Yang C. Politik luar negeri Old Devo dan Nevo. Latar belakangnya munculnya dua kekuatan politik dunia, yaitu Old Devo kapitalis kolonialisme, Nevo anti kapitalis, termasuklah Indonesia. Alasan Indonesia menganut Nevo yaitu: satu, sifat Amerika Serikat campur tangan dalam pemberontakan PRRI dan Parmesta. Kedua, negara-negara Barat slow respon terhadap pembebasan Irian Barat. Akhirnya politik Old Devo dan Nevo berujung pada politik mercusuar dan poros-porosan. Melalui mercusuar, Indonesia memadakan proyek kolosal yang mengurus biaya besar dengan tujuan mengangkat Indonesia sebagai negara terkemuka. Melalui politik poros, jalin hubungan diplomasi dengan RRC, poros Jakarta, Peking, Kampuchea, Vietnam Utara, dan Korea Selatan. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Better know that I'ma ride for you. Better use a gun and knife for you. I ain't finna choose the side over you. Yeah, if I ride with you, ain't nothing to provide for you. Ain't nobody in my life like you. Ain't nobody gonna shine like you. Show me my love.